Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Konstitusi Singapura dengan anggota 1. Naila Ulia, 2. Tuktara Sumarno Putri, 3. Rahma Ernanda Tiafani. Yang pertama, Singapura. Singapura adalah negara kepulauan yang terletak di ujung selatan Semenanjung Malaya. Negara ini memiliki sistem pemerintahan yang berpusat pada Presiden dan Perdana Menteri. Singapura awalnya merupakan bagian dari Federasi Malaya sebelum memperoleh kemerdekaannya pada 9 Agustus 1965. Negara ini dikenal sebagai pusat perekonomian terbesar ketiga di dunia dan menjadi kota metropolitan internasional yang berperan penting dalam perdagangan dan perekonomian internasional. Pelabuhan Singapura adalah salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan negara ini juga menjadi destinasi favorit masyarakat Indonesia. Bentuk dan kedaulatan negara. Singapura adalah sebuah negara republik dengan sistem parlementer berdasarkan konstitusi pada bagian 1-3 Konstitusi Singapura tahun 1963 dengan amandemennya. Hingga tahun 2010 menyatakan bahwa negara Singapura berbentuk republik. Ketika terdapat republik yang menjalankan pemerintahannya dengan sistem parlementer, maka republik tersebut dapat dikatakan sebagai republik parlementer. Pada republik parlementer, pemerintah memperoleh legitimasi dari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemerintahan. Parlementer merupakan sistem pemerintahan dari negara Singapura. Diketahui bahwa sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan Singapura dan juga republik merupakan bentuk dari negara Singapura. Pada konstitusi negara, Singapura tercantum beberapa lembaga yang memegang kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif. Presiden merupakan kepala negara Singapura. Kabinet yang ada pada negara Singapura dipimpin oleh Perdana Menteri dan diketahui bahwa pada negara Singapura, kabinet melaksanakan administrasi pemerintahan. Di antara para anggota parlemen, Presiden mengangkat Perdana Menteri dan juga anggota kabinetnya. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Berbeda dengan sistem presidensial, di mana menjalankan pemerintahan merupakan wewenang presiden, pada sistem parlementer diketahui bahwa presiden hanya sebagai simbol kepala negara. Prosedur impeachment. Presiden dan wakil presiden, sebagaimana yang telah diatur dalam bagian 5 pasal 22L Konstitusi Singapura tahun 1963 dengan amandemennya hingga tahun 2010, 22L liburan dan pemberhentian dari jabatan presiden. 1. Jabatan presiden menjadi kosong apabila setelah kematian presiden. 2. Apabila presiden mengundurkan diri dari jabatannya dengan menulis di bawah tanda tangannya yang ditujukan kepada Perdana Menteri. 3. Apabila presiden diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 sampai dengan ayat 7. 4. Apabila hakim pemilu dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan pasal 93A menentukan bahwa pemilihan presiden batal dan tidak menentukan bahwa ada orang yang lain yang terpilih sebagai presiden. Atau jika setelah berakhirnya masa jabatan petahana, orang tersebut dinyatakan terpilih sebagai presiden gagal. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia diatur dalam bagian 4 Konstitusi Singapura tahun 1963 dengan amandemennya hingga tahun 2010 mengenai kebebasan dasar hak asasi manusia. Yang pertama, kebebasan dasar manusia. Yang kedua, larangan perbudakan. Yang ketiga, kesetaraan, larangan pembuangan dan kebebasan bergerak. Yang keempat, kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat, dan beragama. Dan yang kelima, hak atas kebebasan. Perekonomian nasional. Singapura adalah negara yang mengutamakan sektor perdagangan dan sangat bergantung pada ekspor dan impor. Ekonomi di Singapura mendapat peringkat sebagai negara yang paling terbuka di dunia, negara dengan angka korupsi sedikit, dan negara yang paling pro bisnis. Selain itu, Singapura juga termasuk salah satu dari 4 macan Asia. Pajak di Singapura relatif rendah, sekitar 14,2% dari PDB. Singapura juga merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia. Singapura adalah pelabuhan kargo tersibuk kedua di dunia. Selain itu, infrastruktur pelabuhan dan tenaga kerja yang terampil.
yang merupakan hasil dari kebijakan pendidikan dalam memproduksi pekerja terampil. Juga menjadi aspek keberhasilan pelabuhan Singapura dalam hal ekspor dan impor. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Singapura adalah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan eksekutif di Singapura. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem pemerintahan di Singapura adalah republik parlementer, yang berarti kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, sementara kekuasaan legislatif dijalankan oleh parlemen. Lembaga legislatif di Singapura adalah Parlemen Singapura. Parlemen Singapura adalah bagian legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Lembaga legislatif Singapura diatur dalam Konstitusi Singapura tahun 1963 dengan amandemennya hingga tahun 2020 pada bagian 4. Bagian legislatur 38 bagian legislatif Singapura. Kekuasaan legislatif Singapura berada di tangan badan legislatif yang berdiri dari presiden dan parlemen. Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di Singapura adalah Mahkamah Agung Singapura. Mahkamah Agung Singapura adalah lembaga tertinggi dalam sistem yudisial Singapura dan bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa hukum. Lembaga yudikatif Singapura diatur dalam Konstitusi Singapura tahun 1963 dengan amandemennya hingga tahun 2010 pada bagian 8 yaitu peradilan. Wilayah negara. Singapura adalah pulau tropis yang cerah di Asia Tenggara di ujung selatan Semenanjung Malaya. Negara kota ini memiliki luas 710 km persegi dan dihuni oleh 5 juta orang dari 4 komunitas besar yaitu Chinese, Melayu, India, dan Eurasia. Sejak kemerdekaannya pada 9 Agustus 1945, negara ini menganut sistem demokrasi parlementer. Saat ini pemerintahan dan kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri Lawrence Wong, sedangkan Presiden Thamran Sungurtam sebagai kepala negara. Warga negara. Pada bagian 1 pendahuluan, 2 interpretasi, poin 3 warga negara Singapura berarti setiap orang yang berdasarkan ketentuan ini konstitusi berstatus warga negara Singapura. Pada bagian D di nomor 10 kewarganegaraan 120 status warga negara Singapura, yaitu 1 akan ada status yang dikenal sebagai warga negara Singapura, 2 status warga negara Singapura dapat diperoleh sejak lahir berdasarkan keturunan dan dengan pendaftaran atau sebelum berlakunya konstitusi ini dengan pendaftaran atau dengan naturalisasi. Pertahanan dan keamanan negara. Undang-undang yang mengatur keamanan dalam negeri Singapura, penahanan preventif, pencegahan subversi, pemberantasan kekerasan terorganisir terhadap orang dan properti di wilayah tertentu di Singapura, dan untuk hal-hal yang tidak disengaja, diatur dalam Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri tahun 1960 edisi revisi tahun 2020. Pemerintahan daerah. Dewan Pengembangan Masyarakat atau Community Development Council atau CDCS didirikan berdasarkan Undang-Undang PA atau Peraturan dan Regulasi CDC pada tahun 1997 untuk membangun komunitas yang erat, penuh kasih, dan mandiri di Singapura. 2 CDC pertama diluncurkan pada awal tahun 1997 dan pada akhir tahun tersebut CDC yang lain telah beroperasi. CDC bertujuan untuk mendorong mereka yang lebih mampu dan sukses untuk maju membantu mereka yang kurang beruntung, serta menumbuhkan rasa kepemilikan komunitas dan swadaya yang lebih besar di antara penduduk. Pemilihan umum. Singapura secara berkala menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota parlemen. Pemilihan presiden dilakukan setiap 6 tahun sekali dengan peran seremonial dan simbolik yang signifikan. Meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutif yang besar, presiden memiliki hak veto dan kekuatan terkait keuangan negara. Calon presiden harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pengalaman manajerial, dan syarat kelayakan finansial. Sedangkan terdapat pula pemilihan parlemen diadakan setiap 5 tahun sekali, 35
memilih anggota parlemen yang bertanggung jawab membuat undang-undang, memeriksa kebijakan pemerintah, dan mewakili konstituennya. Berikut daftar pustaka yang kami ambil dari materi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.